BJ Bincang Aceh. Nah, Couple hari ini, ya hari ini. Beda Betty, bajunya ya Betty, hari beda ini ya. tipis. Hari ini kamu Pinky Boy. Iya, tapi nggak pinky banget gitu ya. Tetep Tapi ya? masih Masih laki gitu gitu ya. kan. Pinky Boy yang boy Yang gitu. boy. Iya karena namanya Pinky Boy. Iya, Kalau misalnya kayak ke cewek-cewekan kan Pinky Girl ya jadinya. Benar. Nah, Tika, kalau misalnya ngebahas soal apa ya hari ini yang menarik Baju, ya? soal baju kita baju hari ini mungkin matching-matching ini ya. hari ini tuh sebenarnya kita nggak janjian Ki kan. Benar, kita nggak janjian. Nggak janjian. Dan nggak sengaja juga tiba-tiba gitu Jadi ya. Pinky nih ya, padahal nggak ada arahan juga nih dari produser. Yang Benar, ada arahan sih kita disuruh bahas hari ini tentang PD katanya. Oke, Tuh. Kabupaten Pidi ya, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Aceh pastinya. Ya, ini kan kita tuh udah pernah bahas tentang Aceh secara umum, secara global. benar. Nah, terus juga kita udah bahas wisata alam, Iya. wisata pantainya dan lain-lain, makanan kuliner dan lain-lain. Benar. Dari Aceh keseluruhan. Nah, terus juga di episode kemarin kita tuh udah bahas tentang Sabang. Sabang, Semua santai banget. Santai banget. Santai banget. Semua yang di Sabang kita bahas ya. Nah, hari ini kita mulai bahas tentang PD dan PD Jaya deh. Pidi sama Pidi Jaya, Iya. dua kabupaten ini ya, karena katanya dulu juga mereka itu udah ada Dulu di mereka satu kabupaten. bersama. Dulu mereka bersama dan akhirnya mereka memilih jalan hidup mereka masing-masing. Masing-masing. Gitu ya. Gak ada yang salah iya, gitu. nggak ada yang Toh, salah sih. setelah di antara berpisah pun mereka hidup berdampingan. hidup berdampingan. Damai gitu damai. ya. Ya, untungnya tidak ada keturunan di antara mereka ya. Bahas apa Sulit sih ini ya? Itu kok kayak bahas dua pasangan Dua ya. pasangan, Tapi bukan. memang Pidi sama Pidi Jaya ini menarik untuk dibahas Iya. karena Pidi ya itu salah satu kabupaten yang bisa dibilang dekat juga nih sama Banda Aceh dan Aceh Besar. Benar. Jadi jangkauannya nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh, sekitar 2-3 jam ya. 2 sampai 3 Kalau jam. dari jalan darat. Emangnya Benar. bisa lewat udara? Enggak Emang juga. jalan mana? Jalan goib? Ya, nggak bisa Nggak ya, ada. jalan goib tuh setengah jam Beda juga lagi. nggak nyampe ya. Nah, yang paling menarik kita bahas tentang PD dan juga PD Jaya ini salah satunya adalah hasil alamnya. Hasil alamnya. Nah, hasil alam yang memang ini cuman ada di daerah PD atau nih best sellernya kita bilang ya, sellernya, produk item, unggulannya. Iya, produk unggulannya yang ada di PD salah satunya adalah kakao. Kakao. Nah, Oke. ini kan yang waktu awal-awal muncul nih kita tuh sempat pesimis. Apa sih ini produk kakao dari PD gitu, dari Benar, Aceh lagi gitu ya. benar. Emang rasanya akan seperti apa? Ternyata produk kakao dari Aceh ini sekarang udah sebesar ini loh, apalagi udah di branding gitu ya. Iya. Salah satunya adalah Sokolate Latte. itu ada di PD Jaya. Sampai mereka itu sempat buat lagunya juga loh soal kakao. apa tuh? Burung kakao tua Bukan. hingga di jendela. Nenek Bukan. sudah tua tinggal Ini di efek baju PD pink. Jaya. Oh, wow. Gitu. Efek baju pink luar Efek biasa baju ya. pink. Saya agak semangat hari ini karena baju saya pink. Nah, Iya, kakao jadi, ya? Iya kakao dan Benar. ini tuh udah bisa dibilang industri loh, udah Industri. besar gitu Udah ya. dalam Jadi, jumlah besar. jadi mereka tuh udah nge-branding sendiri gitu. Ada kafenya juga, Benar. Sokolate itu, terus ada produk kayak Coklatnya. coklatnya gitu. Yang coklat bubuknya juga ada. Benar gitu. Ini juga udah jadi oleh-oleh khas PD juga kan? Iya. Bisa jadi oleh-oleh juga gitu. Dari sana. Kalau misalnya mampir di daerah sana, mungkin di beberapa rekan-rekan yang nonton ya atau yang tinggal di PD Jaya atau Ya. di daerah PD, itu pasti wajib mampir ke Sokolate. Sokolate. Karena memang itu salah satu tempat yang memang bisa menikmati minuman, makanan dan sebagainya, tapi hasil olahan kakao dari kebun di situ Kebun di juga. situ benar. Apalagi tempatnya juga udah dibikin tuh senyaman itu loh. Jadi Cozy. cozy. Udah cozy. Gila, Ya, cozy kalau Fauzi banget. lain lagi kameramen kita. Beda. Fauzi di belakang sana. Di belakang ya, sana. bukan Kalau bukan. Fauzi, ya. Bukan. Fauzi nih yang bikin nama kita di bawah Yang sini. bikin ya. nama kita. Yang bikin nama kita, yang upload YouTube kita gitu Iya, ya. itu Fauzi Bukan, itu namanya. Fauzi. Nah, selain itu juga kalau kakao di sana itu juga lahannya udah banyak banget dan bisa dibilang itu udah berkembang. Iya, benar. Berkembang lahan-lahan baru yang memang dimanfaatkan untuk penanaman yang namanya kakao. Nah itu juga yang mungkin bikin masyarakat sana tuh berani gitu ya untuk branding
kakao ini menjadi satu produk yang dikhususkan di daerah PD ini sendiri, bahkan Daerah menjadi PD, Jaya. apa Benar. sih, oleh-oleh ya, Oleh-oleh khas PD. sana. Nah terus juga kalau ngomongin hasil alam dari PD itu yang paling identik juga nih kalau kita melintas di daerah sana tuh ada timun Aceh. Yang kecil-kecil. Iya, kecil-kecil yang Iya. segini-segini tuh Berarti timun Aceh. timun Aceh itu kecil ya? Kecil timunnya. Oke, karena timun di Pulau Jawa Iya, besar. nggak besar Oh, gitu. besar ya. Besar. Kalau timun Aceh kecil. Kecil. Nah, Iya, tapi memang. manis rasanya. Oh, Kecil oke. tapi menggigit gitu. Wah, gimana? Kecil tapi digigit ya. Wow. Memang banyak yang jual. Wow. Kalau misalnya ada beberapa dari rekan-rekan itu ngelewatin Jalan Selawah, Iya, iya, iya. Jalan Selawah ke arah Lawung dan di situ di pinggiran jalan itu banyak yang jual timun Aceh yang Iya, memang benar. bentukannya kecil dan itu kayak Tika bilang rasanya manis. Dan Iya, selain benar. itu juga ada pisang. Pisang, nah ini Benar. juga banyak Pisangnya nih. gede-gede tapi ya. Gede-gede. Gede. Iya. Iya. Pisangnya Kurang- agak gede. Iya, gitu. iya, agak Ya, gede. benar. Tapi kan memang kadang-kadang kita mikir, udah deh ngapain juga tuh pisang bisa ada di mana-mana gitu. Tapi tetap aja tuh ada yang berhenti di pinggir jalan untuk beli pisang itu sendiri. Bahkan olahannya yang juga khas dari PD itu pisang sale yang digoreng gitu loh, yang kering, yang Oh digoreng. iya, berarti harganya diskon ya? Enggak dong. Karena sel. Enggak, itu Enggak ya? sale bukan Iya. sel. Atau pisangnya lucu. Sule. Wow. Bukan ya, pisang sule. Beda lagi, Wah, beda lain lagi ya kalau konsep, pisang sule. beda konsep. Tapi memang pisang sale ini itu menarik yang goreng. Yang Iya. goreng itu lebih enak. Saya lebih enak yang goreng dibandingkan Daripada? yang apa Basah. sih basah. Oh. Suka yang goreng ya, Ki? Iya, saya lebih suka pisang yang kering dibandingkan pisang yang basah. Basah. Oh. Iya, mungkin rekan-rekan Kalau juga. saya suka yang basah, Ki. Wah. Suka yang basah kenapa? Pisang Oke. sale yang basah gitu. Yang basah kenapa? Karena memang rasanya beda kalau setelah digoreng gitu. Oh iya. Jadi dia tuh masih terasa pisangnya, masih terasa banget pisangnya. Tapi kayak dipakai. Kaget banget nih tiba-tiba ada yang teriak di kuping saya, ya Allah. Jadi ada yang namanya pisang sale goreng, produser ya. Jangan dipotong Teriakin. dulu ya. Ada. Enggak, beda. Pisang goreng itu beda lagi. Pisang sale goreng iya, itu beda, beda beda. lagi. Beda Berantem lagi. nih kita ya. Sabar-sabar, Beda. gimana sih orangnya? Ini nih di sini nih gitu. Tapi Ya beda memang, lagi. ya, pisang sale goreng itu beda rasanya sama yang basah tadi. Iya benar-benar, dan tempatnya juga beda. Kalau pisang sale iya? yang basah itu biasanya ada di daerah Aceh Utara. Oh, oke. Nah, Beda perbatasan tempatnya, juga. beda Rasanya, olahannya ya. beda. Nah, Wah, ini menarik. pisang sale goreng ini yang menjadi ciri khas juga nih dari daerah PD dan juga PD Jaya. Jadi kalau kita melintas ke daerah situ tuh pasti tuh di kiri kanannya ada pisang, timun Aceh itu tadi, terus Benar. pisang sale goreng itu tadi. Oke, jadi banyak beraneka ragaman hasil alam, buah-buahan khususnya yang ada dijual di situ ya. Iya, Tapi labu juga ada. labu juga ada? Iya, labu juga Oh, ada oke. gitu. Nah, pokoknya kadang kita melihat ya itu tuh Ki bisa aja tuh memang langsung baru siap panen gitu ya, atau Ya. dipetik dari kebun langsung di pinggir jalan itu sendiri mereka langsung Dijual. jual di situ. Jadi fresh ya dari Fresh kebunnya juga, langsung. benar-benar. Nah. Karena memang kebunnya kan di pinggir itu juga, di pinggir Di jalan itu ya, belakangnya gitu di ya. belakang kios-kiosnya itu tadi. Wah, gitu. menarik. Selain itu kalau misalnya ngebahas soal tempat tadi yang jual timun, terus pisang sama pisang sale tadi kan. Itu kan biasanya di daerah Hus. Nggak mandi ya kamu ya. Wah, berasa udah 3 hari nggak dipanasin saya ya, dilalerin kayak gini. Kamu nggak disale sih itu ya. Kenapa? Itu kan di daerah Lawung. Iya Nah, Lawung. ternyata di daerah Lawung itu kan bisa dibilang perbatasan antara Kabupaten Pidi sama Aceh Besar. Iya, benar. Nah, di Kabupaten Lawung, di Daerah Lawung. daerah Lawung itu ada satu kuliner yang menarik juga nih Tika. Apa tuh? Ada mie ungkut sure namanya. Oh wow, iya benar-benar saya pernah dengar tuh. Kamu juga kayaknya yang bilang ke saya mie Iya. engkut sure. Mie ungkut sure. Ini juga salah satu ciri khas juga. Selain memang engkut sure ini juga bisa dibilang hasil alam dari Daerah laut. daerah hasil laut ya, dari ikan laut yang ada di pesisir. Benar, Iya, karena kan benar. ini juga pesisir ya, PD dan PD Jaya itu kan Iya, daerah pesisir ya. iya, karena saya juga belum pernah makanya lihat. mereka ada di situ. Ada di gitu. situ. Ya, itu mungkin setelah diolah menjadi mie Ungkut sure. Ungkut sure. Iya, karena memang khusus daerah pesisir biasanya karena ikan tinggalnya di laut. Karena saya sejauh ini belum pernah lihat juga ikan tongkol ada di kandang. ikan tongkol Di kandang. di kandang. Iya, dikandangin maksudnya. Oh. Di darat kan nggak ada kan.
biasanya memang di laut. Tadi saya bilangnya ikan tongkol kan ya? Iya, benar. Benar Coba kan? Tongkolnya diulang 10 kali. Gak salah ya? Enggak ya? Oke. Bener ya? Selanjutnya. Produser gimana tadi? Saya ngomong benar Clear ya? ya? Tepat banget. Ya, oke. Nah, terus juga masih hasil alam nih Ki. Suka banget nih hasil alam ya. Cabe. Nah, ternyata cabe benar. itu di PD dan PD Jaya ini juga merupakan hasil alam alamnya yang gitu. banyak gitu ya. Iya, benar. Dan itu luar biasanya adalah itu masih di Laweng juga tuh ya. Jadi kebunnya itu cabe ini ditanam di tanah yang bisa dibilang kayak tanah kapur gitu, dan itu tanpa pupuk. Wah. Nah, mereka tuh menarik. iya, jadi itu yang bisa dibilang menarik dan unik juga nih. Iya, ternyata benar. bisa tumbuh di Bisa tanah-tanah tumbuh. kapur seperti itu. Dan gitu. tumbuhnya tumbuh subur gitu Iya ya. benar, banyak. Makanya Keren. kalau mau beli cabai yang murah tuh langsung tuh di situ. Langsung di Laweng gitu ya. Katanya lebih murah, katanya. Ya mudah-mudahan Oke, mungkin benar. bisa langsung survei dan bisa langsung komen, ih beneran murah. Iya, benar. Gitu ya. Kalau ada Rekan-rekan yang bisa tahu, komen di bawah. Atau udah ada yang pernah beli, emang beneran murah. Nah bisa langsung komen di bawah. Atau ada yang bilang cabenya agak pedes gitu, bisa juga komen di bawah. Namanya juga cabai ya, Iya, pedas iya, benar, dong. ya. Ada cabai yang nggak pedes. Mulut netizen Iya. aja pedas, apalagi Iya. cabai apa yang nggak pedas? Mulut Nggak, apa cabai ya? cabai Oh apa ya, yang nggak cabai- pedas? Cabai apa yang nggak pedes gitu ya? Cabai-cabean atau cabai diterongin. Ya. Wow. Itu biasanya kurang pedes. Oh wow. Tapi hot ya. Hot. Maksudnya Beda ya, Beda beda. gitu Oke. pedesnya. Oke, selain itu Oke. juga kalau misalnya ngomongin soal Laweng, itu juga ada tempat wisata juga di sana gitu. Tempat wisata yang gua ya di sana. Oke, gua yang kamu pernah ke sana juga? Saya pernah ke sana juga, itu Gua 7 namanya. Oh wow, iya benar, ini juga terkenal nih di PD gitu. Gua 7 ini salah satu gua yang memang jadi destinasi wisata juga ya. Benar. Oke, itu untuk masuk ke, kalau saya kebetulan belum pernah nih. Oh, belum ke pernah. Gua 7 itu, tapi saya sering dengar apa sih referensi wisata ke Gua Gua 7. Itu guanya ada 7 atau gimana? Wah. Wah. Itu kalau saya nggak salah, karena saya takut salah. Jadi mungkin nanti kita bakal cari, atau teman-teman atau rekan-rekan semua ada yang tahu kenapa sih disebut Gua 7, bisa komen di sini. Mungkin warga lokal atau PS ya. Atau pintunya ada 7 Atau pintunya gitu ada ya. 7, atau lorongnya ada 7, atau ada apa yang identik sama 7, angka 7 di situ kamu Iya. bisa sebut. Karena kita nggak Bawah. tahu ya, untuk yang jarang main ke daerah PD atau PD Jaya, biasanya kan lewat aja tuh. Lewat aja nah, biasanya, lewat aja lewat. tuh Ya, kalau kita lintas mau ya. mau kemana gitu ya, ke daerah timur gitu, kita kan lewat. Kita nggak tahu ternyata memang PD ini sarangnya gua. Wah, Oke, sarangnya gua. sarangnya Jadi goa. nggak cuma Goa 7, kita tuh udah searching ya tempat-tempat destinasi di PD itu ada Gua Limeng ya. Gua Limeng ya. Limeng ya kalau nggak salah Iya, ya. benar. Terus juga Gua Limeng itu pernah di-expose ya, mereka tuh pernah datang ke Gua Limeng ini sendiri dari tim Pesona Indonesia TVRI Aceh. Wah, keren. Jadi berarti videonya udah bisa ditonton di kanal YouTube TVRI Bisa Aceh dong. official dan atau TVRI nasional ya. Iya benar. Nah terus Keren. juga di sana tuh yang paling terkenal deh, yang kalau kita lewat PD atau PDJ pasti ngelewatin itu apa? Bateili. Bateili. Itu kan itu kenangan masa lalu nggak sih? Kenangan masa kecil semua orang nggak sih? Pasti. Bateili ini ya kan? Pasti. Itu destinasi di zaman-zaman SD ataupun SMP yang biasanya study tour sebelum perpisahan itu pasti ke Bateili. Bener banget. Kenapa Iya sih nggak? sering ya dulu sekolah tuh study tournya ke situ? Ke situ, ke Bateili gitu. Tapi memang tempatnya bagus dan airnya jernih Iya, di musim-musim tertentu Kalau ya. itu setuju. Tapi iya. sayang banget nih Tika juga ya kemarin kita juga berduka cita karena kemarin kan sempat banjir Iya, dan iya, airnya iya. sempat tinggi Iya. dan beberapa warung di situ ya terkena dampaknya. Oh iya benar-benar, gitu. karena memang kan warung-warung yang ada di Bateili itu benar-benar di pinggir sungainya itu sendiri iya, gitu. di Jadi pinggir ketika sungai, gitu. sungainya meluap gitu, mereka pasti terkena dampaknya gitu ya. Benar. Tapi kalau ngomongin soal Bateili ya itu yang paling khas adalah rujak. Rujaknya. Rujak Bateili. Iya, Ya. rujak Bateili itu kayaknya nggak semua rujak yang ada di daerah PD itu sama dengan Sama, rujak yang ada rasanya kayak di di Bateili Bateili itu. gitu Ya, kan. kenapa ya bisa Menarik. beda ya? Mungkin karena di pinggir sungai, Iya, mungkin uap-uap sungai, orang mandi sungai ya. Iya mungkin, atau misalnya dia ngulek
kacangnya itu pakai batu yang diambil Ambil langsung dari sungai Bate Ili. jangan ngarangki, jangan ngarangki. Enggak gitu ya. Nggak tahu, Batunya tapi memang segede-gede beda. ini. Tapi memang beda. Iya. Sama kalau di Pidi juga ada rujak nih. Rujak namanya rujak apa? Apa? Rujak apa? Ayo. Rujak apa? Rujak apa? Apa dong? Rujak busu. Oh. Iya. Apa nih yang beda dari rujak busu ini? Rujak busu itu bedanya apa ya? Karena dibuatnya di busu, jadi kenapa namanya rujak busu ya? Wow. Oke, dan dia bukan ibu-ibu. Wow, yang bukan ibu jualannya. su ya? Bukan ibu su. Bukan. Tapi memang nama tempatnya di sana namanya busu gitu. Wow. Oke, berarti makanan-makanan yang pedas, Manis, asam gitu itu ada. juga jadi ciri khas dari daerah Pidi ini sendiri. Dari daerah Pidi. Oke, Bate Ilik tadi tuh memang kenangan masa kecil semua orang. Benar. Kayaknya yang orangnya sekarang udah gede-gede kayak Rifki gini ya, tetap masa kecilnya ada di situ. Sekarang yang dihabiskan. kecil-kecil di saat sekarang ini juga mungkin punya masa kecilnya nanti di situ juga, karena setiap siapa yang melintas pasti kayak udah kita berhenti dulu deh, mampir gitu. dulu ke Bate Ilik gitu Ya, ya. benar, pasti. Gitu. Dan apa ya? Pesona Pesona sungai, Indonesia. bukan. Pesona Bate Ili Pesona ini Bate sendiri Ili. tuh belum pudar sampai Belum pudar sampai sekarang. Padahal kan kayak itu udah jadi destinasi yang memang udah zaman kapan gitu sampai kayak Tika ya. Tika itu Enggak, saya nggak sepurba itu ya, Ki. Tolong, saya nggak karena sepurba setahu itu. saya Tika itu kecilnya di tahun 80-an ya? 2000-an Oh, ya, dong, 2000-an. 2000-an ya. Oke. Jadi memang kalau Ya, yang mungkin bingung atau belum pernah ke Bate Ili tuh kita pengen ngasih tahu kalau Bate Ili ini sendiri sebenarnya ramah akan keluarga gitu ya. Maksudnya Iya, sungai benar. yang bisa dikunjungi sama keluarga, bahkan untuk anak-anak kecil gitu. Iya. Karena bebatuannya, terus juga bebatuannya yang besar-besar ya, terus airnya yang jernih gitu. Asalkan tetap diawasi oleh orang tua, karena Pastinya, insya Allah aman pastinya, gitu ya. Nah, selain itu ngomongin soal Pidi lagi nih, kita lanjut lagi wisata alamnya atau wisata kulinernya yang menarik. Apalagi nih Tika? Wisata kulinernya, kalau wisata alam kayaknya udah beres deh ya. Kayaknya wisata alam di sana tuh ada yang tadi gua udah, Benar. Bate Ilik juga udah, terus ada sungai. Selain sungai yang di Bate Ilik itu juga ada sungai Lingko Kuing. Nah, Iya, itu benar-benar. juga Itu nggak kalah bagus juga. Itu di daerah pedalaman Pidi juga sebenarnya yang aksesnya agak sedikit jauh dari jalan lintas. Saya pengen banget ke sana tapi belum ada kesempatan. Saya cuma ngeliat foto dari teman-teman aja memang bagus banget. banget ya. Oke. Banget bagusnya. Kayaknya kita harus ke sana Ki. Harus ya. ke sana. Mungkin produser bisa Iya, bisa bisa. jadi catatan ya, kita berdua mau ke sana nanti. Syuting di sana, menyapa mungkin, gitu ya. langsung teman-teman rekan-rekan yang Iya. ada di sana ya untuk di DJ. syuting DJ di sana kayaknya asik nih Pak Iya, produser ya. benar. Kita ngomongin tentang Pidi langsung di Pidi. Langsung di PD-nya. Keren tuh gitu kayaknya. kan, seru kan. Tapi memang Lingko Kode. Kuing itu dia diapit sama dinding di sungainya. Dan itu kayak Green Canyon, kamu pernah lihat nggak? Iya. Nah itu bentukan batu-batuannya itu ngebentuk hampir sama kayak gitu karena dibentuk sama aliran air. Jadi memang khas banget juga dan memang menarik untuk dikunjungi gitu. Aduh, ini Ini orang-orang PD pasti udah pernah udah pasti kesana tahu semua nih, nih. iya Pasti benar-benar. udah Aduh, pengen pernah juga kesana. nih ya. Padahal kita cukup dekat ya dengan Pidi, tapi kita nggak Iya. tahu dan jarang mengeksplor Benar. daerah sana ya. Terus juga oke, daerah wisatanya udah, hasil alamnya tadi udah. Benar. Tapi hasil alam ada loh yang belum kita bahas, dan Apa? ini memang salah satu ciri khas dari Pidi juga. Apa? Kue ade, Emping. emping. Emping hasil alam nggak sih? Iya dong, Iya, kan dari buah melinjo benar, ya. Benar, emping ya. Dan sekarang juga udah ada tugunya. Nah, udah ada bener. tugunya di Nah, Kota sekarang Sigli. iya benar-benar melinjo ya, Iya, buah melinjo. melinjo. Saking memang Pidi itu adalah daerah penghasil melinjo gitu ya. Jadi dibikinlah Tugu Melinjo ini dalam rangka juga waktu itu dalam rangka menyambut pora. Katanya sih, kabarnya, gosipnya itu Tugu termahal di Aceh. Apa? Oh. Wah. Jadi kalau pengen lihat Tugu Keren, termahal keren. di Aceh, main ke Langsung Pidi ke ya, Sigli. langsung ke kota Pidi itu Iya. langsung kelihatan. Saya kirain kemarin pas pertama sampai Sigli, itu Tugu, saya kirain bukan Tugu. Apa tuh?
saya amazed aja gitu pas sampai Sigli. Wah, Sigli kayaknya udah ada perencanaan untuk membangun sebuah roket gitu untuk keluar angkasa, untuk stasiun risetnya. Ternyata itu sebuah tugu dan itu melinjo. Iya, ya. melinjo. Menarik karena memang di PD itu terkenal melinjonya. Dan saya kenal dengan arsiteknya. Oh iya, siapa? Iya dong. Namanya siapa ya? Ridwan Namanya Kamil? Bukan. Itu Museum Saya cari Tsunami dulu ya? ya namanya ya, kalau Wah, nggak salah siapa. ini nyari lagi dia. ya, berarti memang Tapi kenal orang Aceh? gitu. Orang Aceh. Oke. Itu juga yang mendesain Tugu Simpang 5 sama. Oh iya, Tugu Bungong Jempa ya. Bungong apa sih? Selanga apa Jempa ya, ya? yang Selanga ada ya. pintu Acehnya juga. Nah, Iya, itu menarik. siapa tuh ininya? Wah, oke. Karena kalau misalnya ngomongin soal Tugu Melinjo ya, itu memang punya nilai tersendiri. Kayak yang Tika bilang tadi, arsiteknya Tika kenal, pasti dia punya filosofi Iya tersendiri dong, juga pasti, gitu kan. pasti. Dan itu ada di jantung kota Sigli. Iya, benar. Jadi memang kalau kita mau tahu apa sih khasnya dari satu daerah ini, kayaknya udah terjawab dengan Udah tergambarkan dari tubuhnya. Tugu itu gitu. tadi ya, gitu. Identitas satu daerah dan Sigli itu digambarkan dari Melinjo. Terus juga apa lagi ya? Kalau kita mau bahas tentang hasil alamnya, kayaknya udah deh hasil alamnya. Rata-rata ya, kayaknya udah deh. Kopi Liberica. Oh mungkin iya ya. benar, Iya, kopi Liberica juga ya. Terus ada garam juga katanya. Garam di Ada sana garam. juga Garam di PD Jaya kayaknya ya. Iya benar. Itu Banyak juga katanya penghasil garam yang asin. unik. Penghasil garam yang asin katanya. Emang ada daerah yang menghasilkan garam nggak asin gitu ya? Iya dong. Pasti ya. dong. Jadi Tapi mungkin kualitasnya katanya, bagus. Iya, kualitasnya bagus dan apa sih cara Pengolahannya? pengolahannya itu katanya masih Tradisional. terus unik juga katanya. Oh, gitu. oke. Uniknya ya. kayak gimana? Memang kayak sambil Uniknya berenang? kayak gimana Pak Produser yang ngasih Sambil info berenang. ya? Apa ya Sambil berenang. pengolahannya sambil berenang atau Iya. gimana nih? Tradisional, Pokoknya tapi yang pasti salah ya. satu pokoknya pasir lautnya tuh katanya direbus terus disuling. Oh, oke. Kayak gini dong ya pasir lautnya. Itu alat musik Iya, disuling. ya, emosi deh jadinya. Tapi menarik, ya. menarik. Itu salah satu potensi yang ada di PD Jaya atau di daerah PD ya, mungkin ya. Nah, selain itu juga PD Jaya sama PD yang kayak kita bilang tadi juga itu adalah dua kabupaten yang sudah mengalami pemekaran, Iya. tapi memang budayanya memang nggak jauh-jauh Iya, beda. nggak jauh-jauh dong, masih sama ya, Masih masih- sama, masih- kayak mereka berbagi lahan untuk Iya, coklat mungkin benar, kan. benar, untuk coklat, untuk ini, untuk itu, Benar. berbagai hal. Dan untuk kulinernya sendiri juga masih sama Masih gitu sama, ya, iya. kuliner yang khas. Betty juga. Betty, Beda ya, tipis. yang khas di daerah PD dan juga PD Jaya. Salah satunya adalah kue apam. Kue apam. Nah, itu menarik. Kalau misalnya bahas kue apam, itu kan nggak setiap Seneng banget hari. sih kamu bahas kue apam, semangat ya. Tadi tuh Enggak, saya udah favorit agak juga. kendor ya, tiba-tiba Ya. semangat lagi bahas kue apam. Kenapa sih, Ki? Salah satu kue favorit saya juga kue apam Wow. karena kue apam itu kan dia makannya pakai kuah gitu kan, kayak rame aja di mulut gitu. Yang makan pakai kuah nggak cuman kue apam, Ki. Iya juga, Ada tapi- serabi juga. Oh iya, ada serabi ya. Nah, kue apam sama serabi Serabi kan tuh sebenarnya sama beti-beti ya. juga. Beti-beti, ya, benar, beda benar, tipis benar, juga. Tapi kue apam itu memang nggak tiap hari ada. Dia di momen-momen tertentu dan juga mereka Jadi biasanya tuh di acara-acara Acara besar tertentu, gitu ya, acara acara besar, tertentu ya. benar. Oke, yang biasanya tuh untuk menjamu Tamu. tamu-tamu besar Benar, gitu ya, benar, atau benar. di momen-momen lebaran gitu kali Iya. ya, baru ada kue apam ini. Terus juga kayak lincah busu yang kamu bilang tadi, itu Lincah juga busu. kan salah satu kuliner khasnya juga. Benar. Terus ini loh yang sering dijadiin oleh-oleh juga kalau kita ke Sigli atau dari PD atau dari PD Jaya tuh bakpao kacang merah. Bener nggak sih bakpao? Bener ya? Aduh, saya jadi lapar. Itu tuh yang kacang merahnya tuh kayak gini nih, Enak warnanya banget kayak loh. jawab saya tuh kayaknya. Iya, sama kayak Iya, gini kan? Iya. Cuma ini kacang merahnya di luar. Bukan di dalam, Iya, bukan di ya, dalam bedanya ya. Bedanya itu. Iya, nah Tapi itu- memang itu salah satu kuliner yang favorit juga dan itu ada di Pasar Sigli ya. Iya, di benar. kotanya. Jadi itu tuh kayak kita harus masuk ke pasarnya gitu, yang kalau kita beli tuh biasanya masih panas, Ki. Masih Nah, jadi itu memang enak fresh ya. banget ya, kebayang Habis lagi. terus ada lagi, terus nanti habis diantar lagi. Saya pernah nyari bakpao kacang merah ini tuh di beberapa toko yang ada di sana tuh habis, nggak ada gitu. Jadi disuruh tunggu ya Kak, sebentar lagi nyampe yang baru. Dan memang benar-benar masih panas. Jadi itu kan diplastikin ya, plastiknya tuh masih
ada uap-uapnya gitu masih ya. panas. Aduh, kebayang gimana sih enaknya. Dan kita rela nunggu nggak sih? Iya, nunggu. Dan Tika rela nunggu loh Nunggu untuk ada stok barunya itu. Dia rela nunggu. Iya, memang nunggu. Kebayang nggak sih gimana enaknya, apalagi kalau misalnya minum sama kopi Liberica. Oh, wow. Udah selesai. Aduh, puasa saya hari ini gimana nih kabarnya ya? Sengaja kita bahas kayak gini nih sebenarnya untuk jadi cobaan Tika, supaya semakin kuat ya, nggak apa-apa. Nah, selain itu juga kalau ngomongin soal Sigli, ada kue ade juga. Oh iya, benar. Ini ya. juga kan khas di mana-mana ya. Khas walaupun biasa kan kue ade Kak Nah. Ade Kak Nah, Nah. itu kan yang paling terkenal tuh. Walaupun sekarang Kak Nahnya udah ada di beberapa kabupaten kota iya, gitu, mungkin tapi di dekat-dekat kita juga udah ada ya, Nah. tapi tetap salah satu pilihan untuk oleh-oleh dari Sigli, PD dan PD Jaya itu adalah kue ade. Bener, setuju banget. Ini itu kan memang wajib. kue yang kayaknya dari orang tua sampai bayi juga bisa makan gak sih? Karena kan dia teksturnya pas dimakan pecah gitu di mulut iya, gitu. Itu yang menarik. Aduh, bahas makanan terus ya dari tadi. Bahas makanan terus nih ya, lapar jadinya ya. Produser gitu. gimana? Nah, wisata alam juga tadi ada yang belum kesebut yang Cerace apa namanya? Oh, Cerace Embun. Bukan. Cerace Embun di Aceh Jaya. Cerace Angin. Iya, itu air terjun yang juga ada di pedalaman PD. Benar. Kamu pernah main belum? ke Tapi situ? TVRI juga udah pernah. Iya, TVRI Aceh udah ke sana juga. Tim Pesona Indonesia, TVRI Aceh itu udah pernah menyusuri Cerace Angin itu sendiri. Jadi Wah, buat keren kamu banget. yang penasaran nih rekan-rekan gimana sih Cerace Angin atau pengen ke sana ya untuk akomodasinya dan perjalanannya kayak gimana, kamu bisa nonton videonya di YouTube. Di YouTube TVRI Aceh channel. Official. Ya cari tuh TVRI Pesona Aceh Indonesia. Official. Oke. Nah, apalagi ya? Banyak ya Soal ternyata. PD ya, banyak PD. Soal PD kita nggak tahu ya, yang taunya tuh daerah kita melintas aja gitu ya. Ternyata banyak sekali di dalamnya yang tuh bisa, banyak potensi-potensinya. banyak yang bisa dieksplor juga di dalam sana gitu. Tadi dari segi wisatanya ya, kayak goa, terus juga sungai, terus tadi air terjun, terus ada juga apa sih kayak Seluncuran. rafting ya? Rafting. Iya, rafting. Benar. Itu di Tangse. Tangse ya kalau nggak salah ya, benar ya. Itu ada rafting atau arung seram. Saya tadi mau bilang rifting ya? Ya, bukan. Bukan beda. ya, rafting. Bukan rifting. Bukan. Ranting aja sekalian. Rafting itu di Tangse. Itu juga di Tangse, benar. Itu juga jadi salah satu destinasi wisata destinasi ya wisata di sana. Dan di sana juga itu arung jeram di Tangse dengan view yang bagus, dengan jalur yang bisa dibilang menantang juga, sangat bahkan ada pilihan-pilihannya juga. Dan di sana juga wisatanya udah proper, udah bagus, udah safety, dan mereka juga udah bersertifikasi. Oh wow, dan kabarnya juga tuh daerah itu raftingnya Tangse itu juga mau dijadikan venue untuk PON. PON ya? Nanti. Oh iya, PON di tahun 2024. Oke. Nah, di Tangse itu nggak cuma ada rafting aja, tapi juga ada durian. Durian Tangse pernah dengar? Benar. Itu mantap juga. Banyak juga ya ternyata ya. Banyak, di dalamnya tuh banyak potensi-potensi. Iya benar, dari kita nggak nyangka PD, loh. gitu. Oke, berarti durian Tangse ini saing-saingan nih sama durian mana tuh yang paling terkenal? Di Lamsujen, Aceh Jaya. Enggak. Di Lamsujen, Aceh Besar dong. Di Nagan Raya. Bukan, duren. Aduh, yang terkenal Luda tuh. Keren. Bukan. Aduh. Di Tapak Tuan, Aceh Selatan. Ini saya sebutin terus saya semua. Sebelum Labuh? Sebelum Labuh Aceh Jaya. Sebelum itu? Calang. Lagi? Lamno kali ya? Lamno, Long. Durian Long. Itu kan juga terkenal. Itu enak juga. Itu kan hits di kalangan masyarakat Aceh, durian Long. Iya, durian Long ya. Tapi ternyata durian Tangse juga nggak kalah gitu. Pokoknya juga nggak kalah enaknya. Beda-beda tempat tuh beda-beda enaknya. Pasti gitu. itu udah pasti. Nah, selain itu juga kalau ngomongin soal PD ya, itu nggak cuma tadi udah kuliner. Iya, terus hasil alam. Tempat wisatanya juga. Nah, budayanya juga nggak boleh dilewatin. Nggak boleh dilupakan gitu. Karena budayanya memang luar biasa juga nih di PD dan juga PD Jaya ini gitu ya. Banyak tarian yang ternyata asalnya dari PD dari gitu, PD Jaya gitu. Salah satunya tari sedati. Oke. Walaupun mungkin semua kita tuh taunya
tari Sedati ya memang tari Aceh gitu. Benar. Tapi dari beberapa artikel yang Tika baca, kabarnya sih memang berasal dari salah satu daerah ini gitu. Oke, Terus tari juga ada Sedati. ini nih yang paling khas kalau menjelang panen raya. Apa tuh? Gede-gede. 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 Itu kayak ini ya. Kayak Itu tuh pertarungan. gulat. Iya, gulat ya. Iya, tarian gulat khas Aceh. Gulat khas Aceh dan Iya. itu dimainkan di sawah. Itu katanya untuk apa tuh? Menyambut maksudnya ini merayakan panen raya. Oke, jadi istilahnya berarti ketika semua panen sawah di sana setelah udah dipotong padi-padinya dan segala macam, akhirnya mereka merayakan itu dengan satu tarian yang itu, namanya gede-gede atau perayaan ya sebenarnya. Iya benar. Dan kalau tari apa sih perayaan gede-gede ini itu yang diikuti oleh laki-laki aja. Oleh laki-laki. Biasanya. Iya, dominannya laki-laki. Gitu. Karena gulat itu tadi Karena ya. gulat, Tapi kayaknya bener. budaya itu udah mulai hilang deh kayaknya ya. Udah jarang ya kita. tergerus mungkin ya. Iya, udah jarang kita melihat ketika panen tuh budaya gede-gede ini masih ada gitu, jarang kita lihatnya. Iya, benar. Karena kayaknya sekarang habis panen para petani tuh langsung main ke mall. Oh iya, Nggak berangkat. sempat gede-gede lagi ya. Berangkat, Gede-gede. gitu. Atau mungkin yang main gede-gedenya mungkin lagi sibuk buat TikTok kali ya. Nah, sekarang perayaannya beda gitu Perayaannya ya. beda. Tapi ya itu sangat disayangkan kalau budaya seperti ini tuh hilang. Hilang. Gitu. Karena kan gitu ini menjadi anak-anak ciri khas muda, juga ya, benar. selain memang mungkin Aceh. nggak mau istilahnya nggak mau ngajak ribut lagi kali ya. Karena kan memang itu adu fisik yang memang bersentuhan satu sama lain yang memang ya agak sedikit keras, tapi itu budayanya. Iya, untuk benar, merayakan, benar, untuk benar. memberikan atau menggambarkan rasa syukur mereka Iya, untuk hasil alam yang hasil sudah panen itu tadi diberikan. ya. Pengennya sih ada lagi ya. Kalau ada lagi tuh pengen kita nonton nggak sih? Ya kan pengen tahu Iya, ya. menarik. Kayaknya kita nih sekarang jadi nggak tahu deh gede-gede tuh kayak apa gitu. Mungkin Iya, berhenti di kebanyakan. generasi keberapa gitu ya, gede-gede Iya. ini sendiri gitu. Untungnya nih kita masih mau searching jadi tahu ada gede-gede Jadi tahu ini. ada gede-gede. Takutnya nanti ke depan orang nggak tahu apa sih gede-gede itu apa ya. sih gede-gede gitu. Maunya tuh gede-gede. apa? Godok-godok. Itu Godok-godok. bukan dong, beda Enggak dong. lagi Nah ya. itu pentingnya ya anak-anak muda, siapapun nih yang di luar sana, rekan-rekan semua yang memang asli PD atau tinggal di sana, atau bagi kalian yang mungkin di luar PD bisa nih melestarikan kembali budaya-budaya yang ada di daerah kalian masing-masing. Biar orang-orang tahu kalau di tempat kalian itu ada budaya yang semacam itu. Iya benar. Jadi jangan mau kalah sama daerah-daerah lain yang memang ketika panen itu masih merayakannya dengan budaya-budaya merayakan panen ini sendiri, kayak di Gayo itu masih ada. Benar. Terus juga di Padang kalau nggak salah masih ada juga tuh setelah panen masih ada pacu kerbau Pacu gitu-gitu. kerbau, benar. Terus pokoknya masih ada deh beberapa daerah yang masih melestarikan budaya adat dan budaya mereka gitu. Oke. Nah sebenarnya yang menarik dari masyarakat PD ini sendiri tuh, mereka tuh punya kita tuh suka melihat masyarakat PD ini, warga PD ini tuh kayak orang kayak Cinanya Aceh gitu loh. Oke. Jadi, ngerti nggak sih? Jadi kayak Merantau. mereka itu merantau dan selalu sukses dengan berdagang gitu. Mereka selalu merantau dan benar, selalu benar. sukses dengan berdagang. Benar, gitu. benar. Kebanyakan juga di jangan jauh deh ya, di Banda Aceh atau di Aceh Besar itu rata-rata yang punya kelontong dan Iya. punya toko yang memang sukses dan berjaya lah istilahnya Iya. yang rame itu orang PD atau orang Sigli atau orang PD Jaya. Iya bener Itu kan, keren loh. tuh keren banget ini Keren. udah jadi satu kayak kita bilangnya ya, kayak kalau dari PD dari Sigli pasti ini dagang nih Dagang, gitu ya. pasti. Jadi kayak udah khas aja gitu Kayak ya udah mereka. khas aja, mereka merantau, terbiasa merantau Iya. dan ya mungkin mereka menganut kalau merantau kalau belum sukses itu Nggak boleh pulang. nggak boleh pulang dulu. Sama kalau di Indonesia tuh biasanya orang Padang. Orang Padang Ya, kayak gitu juga. orang Padangnya benar, juga benar. gitu ya, identik dengan merantau dan mereka tuh sukses dengan berdagang biasanya. Iya. Gitu. Tagline-nya pulang malu tak pulang rindu. Aduh, kayak yang ada di truk-truk itu ya, yang di belakang-belakang Tulisan- truk itu ya. Tulisan di belakang truk kayak gitu. Wow, sering banget baca ketahuan ya lintas timur, lintas barat, lintas barat itu biasanya ngelihat itu ya di belakang-belakang truk sama biasanya gambar dari Nikita Willy biasanya. Terus Syahrini Syahrini ya juga biasanya ya ketahuan banget. Nah, jadi beberapa hal menarik yang ada di PD ini memang ternyata sebanyak itu dan kalau selama ini kita cuma tahu secuil ya tentang hal-hal yang
semua orang juga tahu gitu. Benar. Akhirnya kita tuh benar-benar jadi penasaran, pengen mengunjungi kota Sigli, Pidi, dan Pidi Jaya. Iya. Tadi nih Tika tiba-tiba teringat kita belum bahas apa Ki? Apa? Gunung Petsago. Oh, nah iya. itu juga kan khas Itu jadi tempat banget. wisata baru juga Iya, loh di benar, sana benar. gitu. Gunung Petsago yang di tengah-tengahnya ada danau. Iya, dan panoramanya tuh bagus banget Bagus katanya. banget. Penasaran dong ya, pengen Iya, bisa. saya penasaran sih Iya. ke sana satu tempat. ya Kamu itu. tuh kalau udah kue apam penasaran, kalau udah gunung penasaran. Kamu anaknya ini ya, Ya, saya pengen cari tahu adventure aja. banget gitu ya. Ya, saya pengen cari tahu aja gimana rasanya pergi ke sana gitu, karena dari fotonya aja Tika itu udah bagus banget. Mungkin Pak Produser bisa kasih lihat visualnya kayak gimana ya. Iya, Memang benar. tempatnya bagus loh. Bagus banget. Di sini ya. Biar PR ya. Biar PR ya. Semuanya muncul. Semuanya muncul ya. Jadi memang sekeren itu ternyata memang untuk bisa kita eksplor nantinya. Benar. Oke. Ya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan kita berdua, ada saya Tika. Dan juga saya Rifki di episode lainnya. Oke, ketemu lagi kita berdua nanti di BJ Bincang Aceh. Aceh. Bye.